Untuk kesempatan malam hari ini kita bahas masalah Sya'ban. Ini berarti sudah mendekati bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Bughiyah, di kitab Ghunyah, di dalam kitab Ghunyah li Sayyidil Kilani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu gal. Ini diriwayatkan di kitab Ghunyah daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahwa dikatakan Rajab syahrullah, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan dikatakan bulanku kata Nabi SAW, syahri ay syahrus salat ala Nabi SAW. Kita dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena memang dikatakan bahwa turunnya ayat perintah untuk kita bersalawat kepada Nabi SAW yaitu di bulan Sya'ban, tepatnya di nisif Sya'ban. Itu ayat yang sudah kita sering dengarkan, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu berarti ada artian at-tajaddud, selalu diperbaharui. Allah tidak berhenti bersalawat kepada Nabi SAW semasa hidupnya saja, tapi sampai saat ini pun Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi SAW. Yusallun, pakai fi'il mudhari'. Innallah, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi SAW. Setelah memulai salawat, Allah dan para malaikatnya juga membaca salawat kepada Nabi, baru Allah merintahkan kita orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kepada Nabi SAW dan bersalamlah dengan sebenar-benarnya salam. Ini turunnya ayat ini yaitu di bulan Sya'ban. Karena itu ya bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi SAW. Artinya kita dianjurkan untuk banyak membaca salawat kepada Nabi SAW. Adapun fadilah daripada bersalawat kepada Nabi SAW sangatlah banyak. Fadilah daripada bersalawat kepada Nabi SAW sangatlah banyak. Di antaranya setiap kali kita bersalawat kepada Nabi SAW, ketahuilah bahwa salawat dan salam kita sampai kepada Nabi SAW, dan Nabi juga ikut menjawab salawat dan salam kita. Karena itu Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun yusallimu alayya, yang bersalam kepadaku. Jadi siapapun yang bersalam kepadaku, kata Nabi SAW, illa, kecuali raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan kepadaku ruhku. Allah mengembalikan kepadaku ruhku, ya artinya dikembalikan rohnya ya kepada jasad Nabi SAW, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab daripada salam orang tadi. Jadi ketika kita bersalawat, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, Nabi menjawab. Dan apa? Dan itu setiap kali salawat daripada hambanya. Dan ini terbukti banyak di antara para aulia Allah, di antara kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah bukakan hijab sehingga mendengarkan jawaban dari Nabi SAW secara langsung. Banyak di antara para aulia yang mendengarkan jawaban secara langsung daripada jawaban salam Nabi SAW. Di antaranya yang sudah mungkin pernah kita ceritakan yaitu Al-Habib Ali Khalid Qasam, yaitu seorang sada yang pertama kali dikubur di pekuburan Zambal. Dia itu setiap kali salawat dan salam kepada Nabi SAW ketika tasyahud akhir, ketika tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, bersalam kepada Nabi SAW, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu langsung jawaban dari Nabi SAW didengar. Waalaikumsalam ya Syekh.
Dijawab langsung sama Nabi SAW. Ini karamah, kemuliaan yang diberikan oleh para aulia Allah. Ini anehnya bukan hanya Al-Habib Ali Khalid Qassam yang mendengarkan jawabannya, tapi orang-orang yang ikut sholat berjamaah dengan beliau pun ikut mendengarkan jawaban daripada Nabi SAW. Karena di zamannya banyak daripada orang-orang ingin sholat di belakang ini Al-Habib Ali Khalid Qassam. Kenapa? Karena ingin mendengarkan jawaban daripada Nabi SAW. Waalaikumsalam ya Syekh. Ini diantara contoh yang diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka hijabnya. Kita juga harus yakin, diantara mungkin dalil yang secara zahir daripada ilmu nahu, ini kita ketika bersalawat, ketika tasyahud pakai kaf khitab. Kalau kaf khitab itu berarti ada orang di depannya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, berarti ada di hadapan dia. Kalau tidak ada orangnya apa? Assalamu alaihi. Atau kalau mereka banyak assalamu alaihim. Tapi ini menggunakan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, berarti Nabi ada. Dan Nabi menjawab salawat dan salam yang kita aturkan kepada siapa? Kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ya, kita dianjurkan untuk banyak bersalawat. Supaya apa? Supaya selalu dijawab oleh Nabi SAW. Kalau salawat dari Nabi kepada umatnya itu apa? Yaitu doanya Nabi kepada kita. Karena itu apa? Yang banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Apalagi ya salawat satu kali saja daripada seorang hamba, balasan dari Allah 10 kali lipat. Kita bersalawat satu kali, apa nilainya salawat kita? Ada orang yang mau menghargai daripada nilai salawat kita. Kamu bersalawat kepada Nabi SAW 100 kali tak bayar. Oh no, singgelem. Aku mau bersalawat 1000 kali, ada yang mau bayar. Salawat kita tidak bernilai, tapi ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat bernilai. Kenapa? Kita yang membutuhkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan satu kali bersalawat kepada Nabi SAW, Allah membalas 10 kali lipat. 10 kali balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salawat Allah terhadap hambanya? Salawat Allah terhadap hambanya yaitu rahmatnya, ridhonya, perhatiannya kepada itu hamba. Satu kali dibalas 10 kali. Itu apa? Nabi SAW bersabda, man shalla alaiya marratan sallallahu biha asyra. Barang siapa ya bersalawat kepadaku satu kali kita bersalawat kepada Nabi SAW sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Kalau kita 10 kali ya 100 kali dari Allah. Kalau 100 kali ya 1000 kali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya ini amalan yang tidak ada beban bagi kita untuk mengamalkannya, tapi balasannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Nabi sudah menjanjikan, siapa sih orang yang terdekatnya Nabi SAW? Orang yang terdekatnya Nabi siapa? Orang yang banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Agrabukum manzilatan bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Paling dekatnya kamu sekalian nanti di hari kiamat denganku, kata Nabi SAW, itu orang yang paling banyak diantara kamu bersalawat kepada Nabi SAW. Paling dekat. Kalau sudah dikatakan paling dekat dengan Nabi tempatnya di hari kiamat, ya Nabi tentunya tempatnya di mana? Di surga. Nabi tempatnya di surga, berarti kita masuk surga. Kemudian tempatnya Nabi itu surganya, kalau dekat dengan Nabi berarti apa? Tempatnya Nabi itu tempat yang paling istimewa. Berarti kita juga akan ditempatkan di surga dan tempat yang paling istimewa. Karena itu ya perbanyak kita untuk membaca salawat kepada Nabi SAW, lebih-lebih di bulan Sya'ban ini. Ya lebih-lebih di bulan Sya'ban. Apalagi ya diantaranya fadilahnya ketika kita membaca salawat kepada Nabi SAW, maka apa? Akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man shalla alayya qaidan ya ghufira lahu qabla ayyakum. Barang siapa yang bersalawat dalam keadaan duduk, kita dalam keadaan duduk seperti ini bersalawat,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bersalat, kita diampuni dosanya, ghufira lahu, akan diampuni baginya apa? Qabla ayyagum, sebelum berdiri. Salawat dalam keadaan duduk diampuni dosanya sebelum berdiri. Wa man shalla alayya qa'iman, barang siapa yang bersalawat kepadaku dalam keadaan berdiri, ghufira lahu qabla ayyaq'ud, maka akan diampuni baginya apa? Dosa sebelum dia duduk. Dia salawat dalam keadaan berdiri, sebelum duduk sudah diampuni dosanya. Itu seperti kita saat ini mahal qiyam bersalawat kepada Nabi SAW, sebelum duduk kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla alayya muttaji'an ghufira lahu qabla ayyaqud. Kita tidur-tiduran baca salawat. Apa boleh baca berzikir dalam keadaan tidur-tiduran? Boleh. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Boleh. Kamu mau berzikir kepada Allah SWT, mau berdiri, mau dalam keadaan duduk, mau dalam keadaan ittija, tidur miring, dalam keadaan apa, berbaring, ya boleh kita bersalawat kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara berzikir itu salawat. Ini di antaranya apa? Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Nabi SAW, dalam keadaan ittija, maka akan diampuni dosanya sebelum dia duduk. Fadilah salawat sangatlah banyak. Karena itu tinggal kita ada kemauan, ada keinginan untuk mendapatkan pahala yang besar atau tidak. Banyak juga cerita-cerita yang terjadi di antara daripada apa? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Salawat itu dikatakan la tahtaju ila syekh wa la taftakiru ila hudur wa la yubtilu harriya. Ini fadilah salawat, yaitu apa? Tidak butuh apa kepada guru. Kita tidak butuh pakai guru kalau bersalawat itu. Kita bersalawat ya pasti akan dibalas oleh Nabi SAW, akan dijawab oleh Nabi. La taftakir ila hudur, tidak butuh apa hadir hatinya. Kalau kita berzikir kepada Allah, istighfar atau baca tasbih, tapi tanpa hudur kurang nilainya. Pahala mungkin ya kita mungkin tidak mendapatkannya tanpa ada hudur. Tapi apa? Kalau salawat kepada Nabi, walaupun hati kita tidak hadir, dapat pahala. Tetap kita dapat keutamaan-keutamaan daripada salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala yubtilu harriya, tidak membatalkan salawat kepada Nabi SAW itu apa? Riya. Jadi ketika kita seandainya kita duduk di sini, kita hadir di tempat ini, saya mengajar, Anda belajar, Anda duduk itikaf, tapi berangkat dari rumah ingin dipuji sama orang, ingin dianggap orang baik, sia-sia. Pahalanya apa? Habis. Kenapa? Karena ar-riya yukhbitul amal. Riya itu bisa merusak daripada amal perbuatan kita. Ketika kita sedekah, kita ingin dianggap sebagai orang dermawan, sia-sia. Tidak dapat pahala sama sekali daripada sedekah kita. Tapi kalau salawat kepada Nabi SAW, walaupun dalam keadaan riya seandainya, ingin dipuji seandainya baca salawat, tetap dapat fadilahnya daripada salawat kepada Nabi SAW. Apalagi kalau ikhlas, apalagi kalau hadir hatinya, tentunya pahalanya lebih besar. Karena itu perbanyak membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini salawat ini, kalau mau dibahas fadilnya banyak ya, banyak cerita-cerita kejadian-kejadian yang mengherankan ketika orang banyak bersalawat kepada Nabi SAW, sangatlah banyak. Kemudian kita di bulan Sya'ban ini juga ada satu malam. Ya, satu malam ini malam yang dikatakan termasuk 5 malam yang tidak ditolak doa seorang hamba. Itu Nabi mengatakan khamsul layalin la turaddu fihinad da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa seorang hamba. Di antaranya apa? Lailat awal laila min Rajab. Malam 1 Rajab sudah berlalu. Kemudian apa? Lailan nisf min Sya'ban. Nah, ini yang akan datang. Malam nisf Sya'ban itu tidak ditolak doa seorang hamba. Karena itu gunakan malam nanti itu untuk apa? Banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya urusan dunia, urusan akhirat, lebih-lebih urusan akhirat yang lebih kita butuhkan. Urusan keluarga kita, urusan rizki kita, urusan apapun, minta saat itu.
Tapi jangan digunakan untuk maksiat di malam itu. Jangan digunakan untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang-orang malam nisfu Sya'ban yang penting ke masjid, mushola, maca ya 3 kali surat Yasin, setelah itu maksiat lagi, ya sia-sia. Karena di saat itu memang Allah sangat murah terhadap ampunannya. Tapi jangan dikotori. Setelah baca surat Yasin 3 kali dengan harapan diampuni dosa-dosanya, dengan harapan Allah akan memberikan segala permintaannya, tapi setelah itu ternyata dia melakukan perbuatan dosa, sia-sia. Bukan berarti bocor yang penting bocor 3 kali surat Yasin, terus panjang umur, lancar rizkinya, kemudian tidak butuh manusia, udah selesai. Terus maksiat lagi, ya sia-sia. Karena itu tetap di malam itu digunakan untuk untuk benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu, hidupkan malam hari itu untuk untuk benar-benar untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat Nabi SAW juga bersabda, "Man ahyal layalil khamis wajabat lahul jannah." Barang siapa yang menghidupkan 5 malam, 5 malam ini kalau dihidupkan untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Paling sedikitnya salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, salat subuhnya berjamaah. Apalagi dibuat baca seperti surat Yasin tadi itu. Apalagi malam harinya digunakan untuk tahajud. Apalagi digunakan untuk baca Al-Quran. Apalagi digunakan untuk berdoa. Lebih-lebih menghidupkan malam hari 5 malam ini, maka wajib baginya untuk mendapatkan surga. Di antaranya itu Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah. Kemudian Walaila Arafah, yaitu malam Arafah, malam 9 Muharram. Kemudian Walailatul Nahr, malam hari raya Idul Adha. Walailatul Fitri, dan malam hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir Lailatul Nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Menghidupkannya wajib mendapatkan surga, menghidupkan dengan ibadah, kemudian doa tidak ditolak di malam itu. Wah, ini kesempatan ya bagi kita, karena itu jangan disia-siakan. Kemudian bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri dia mengatakan Lailatul nisfu min Sya'ban hiya afdhalul layali. Tapi ba'da Lailatul Qadri. Malam nisfu Sya'ban itu paling afdalnya malam-malam setelah malam Lailatul Qadar, malam nisfu min Sya'ban. Karena itu jangan disia-siakan malam nisfu Sya'ban ini. Seperti tadi bahwa setiap orang yang mendapatkan malam nisfu min Sya'ban, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah." Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa orang-orang Islam di malam itu, di malam nisfu min Sya'ban. Tapi hati-hati, ada beberapa orang yang tidak ada mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya juga ini. Siapa mereka? Dukun-dukun yang membuat yang dibantu dengan setan-setan, dibantu dengan makhluk halus, atau dengan dengan bacaan-bacaan yang tidak diketahui maknanya, daripada bahasa-bahasa mungkin bahasa setan. Itu dukun-dukun ini kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ausahirin, atau tukang sihir. Ini kalau tidak bertobat, maka malam itu tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, kadang-kadang orang-orang itu pakai ayat-ayat Al-Qur'an tapi tujuannya untuk kebatilan. Sama. Pakai ayat-ayat Al-Quran tapi tujuannya untuk untuk memisahkan suami dan istri, atau memisahkan keluarga, anak dan orang tuanya. Sama. Justru itu lebih parah, itu menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan kebatilan. Karena itu jangan sampai ini terjadi. Apalagi kalau masih di malam nisfu Sya'ban dia belum tobat, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Au musyahinin, atau orang-orang yang berselisih, orang-orang yang bertikai, tidak menyapa antara keluarga, satu keluarga, antara anak dengan bapak, antara saudara dengan saudaranya, antara kerabat dengan kerabatnya, antara teman dengan temannya,
antara tetangga dengan tetangganya, tidak menyapa karena urusan duniawi, hati-hati. Tapi kalau urusan akhirat, ya boleh kita tidak menyapanya. Kalau dia melakukan maksiat, ya tujuannya supaya dia kembali, tujuannya supaya dia taat, boleh kita tidak menyapanya. Tapi kalau bukan urusan akhirat, bukan urusan agama, kita tidak menyapanya, maka hukumnya apa? Hukumnya dosa, haram. Karena itu orang-orang yang bertikai, orang-orang yang berselisih, orang-orang yang tidak menyapa, orang-orang yang bermusuhan, ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisif Sya'ban. Atau aumut mini khamrin, atau orang yang selalu minum minuman keras dan sejenisnya. Minum minuman keras baik yang berupa sekarang ini ganja ya, atau berupa pil ya, apapun sudah. Itu kalau dia kalau dia sampai malam nisif Sya'ban masih belum mutabat kepada Allah SWT, maka ini termasuk orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, tinggalkan ya apabila ada di antara yang telah disebutkan, supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ada riwayat lain, au akli walidayh, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tua sampai membuat orang tuanya marah, sampai membuat orang tuanya pegel, sampai membuat orang tuanya kecewa. Hati-hati, sebelum malam itu pun dosanya sudah besar ya. Walaupun bukan di malam nisif Sya'ban, itu dosanya dosa besar. Termasuk akbarul kabair, paling besarnya dosa besar, yaitu min akbarul kabair, yaitu akli walidayh, orang yang durhaka kepada orang tua. Karena itu jangan sampai terjadi. Ini bakal menjadi kesengsaraan dunia akhirat kalau sudah ada orang berani durhaka sama orang tua. Sengsara dunia akhirat banyak sudah contohnya. Dan sebaliknya, bagi orang yang bakti sama orang tua, senang dunia akhirat pasti juga. Coba kita lihat orang-orang yang di sekitar kita aja, orang-orang yang sukses urusan dunianya, sukses urusan agamanya, semuanya. Coba kita lihat, pasti di belakangnya mereka adalah orang-orang yang bakti sama orang tua. Banyak contoh-contohnya. Tapi kalau sudah durhaka sama orang tua, jangan harap bahagia dunia, apalagi akhirat. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka kepada orang tua. Lalu siapa bakti sama orang tua? Ya bakti sama orang tua bagaimana membuat ridho orang tua. Yang penting bukan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua sudah meninggal, tetap bisa kita bakti sama orang tua dengan cara mengirimkan amal soleh, mengirimkan bacaan Al-Quran, ya sedekah diniatkan untuk orang tuanya. Itu termasuk bakti dari anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Atau menyambung orang-orang yang dekat atau teman-teman atau kerabat daripada orang tuanya. Itu juga termasuk daripada termasuk daripada orang yang berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Tetap kita bisa mendapatkan pahala bakti sama orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Kemudian ada riwayat lain, orang-orang yang mendapatkan yang mahjub daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang tertutup daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Kemudian ada lagi qatilun nafs, orang yang bunuh diri. Kemudian qati'ur rahim, ini orang yang memutus tali persaudaraan. Ini qati'ur rahim ini bahaya, memutus tali persaudaraan ini ya, sampai dalam riwayat lain qati'ur rahim mal'unun la yadkhulul jannah. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan tidak mungkin masuk surga. Bahkan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain qati'ur rahim mal'unun wa in mata wasatil Ka'bah. Orang yang memutus tali persaudaraan ini dilaknat, tahu laknat, turdun an rahmatillah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Mungkin masuk surga? Mungkin kita masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Kita ini masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Amal ibadah kita kalau dibanding dengan kenikmatan Allah gak ada apa-apanya, masih lebih besar nikmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Tapi kalau sudah dikatakan mal'unun, dijauhkan dari rahmat Allah, kalau tidak dapat rahmat Allah, tidak mungkin masuk surga. Karena qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan, dilaknat walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Ya, meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Melbu Ka'bah tidak tahu.
Ini meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Sekarang kan orang gak heran biasanya. Orang akan apa? Orang akan mungkin terharu ketika ada orang meninggal di tengah masjid seandainya. Oh, masya Allah, meninggal di tengah masjid. Itu bukan apa? Bukan kepastian dia menjadi orang yang selamat sebetulnya. Bukan kepastian. Kenapa? Lihat amalnya. Kalau dia qatir rahim, meninggal di tengah Ka'bah aja tetap dilaknat kok. Apalagi ya cuma meninggal di masjid. Ini di tengah masjid, di tengah Ka'bah lagi. Ya, semua orang berkiblat kepada itu Ka'bah, ini meninggal di tengah-tengahnya. Tetap mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak menyapa, ketika dia memutus tali persaudaraan. Kadang-kadang karena harus pilih ya. Karena kadang-kadang kan harus pilih karena dunia, ya Allah. Dunia semuanya akan ditinggalkan. Sepele kadang-kadang karena warisan. Hartanya lebih banyak daripada warisan, tapi ya sampai tidak menyapa, sampai 7 turunan ya. Minta 7 turunan untuk tidak menyapa kadang-kadang. Gara-gara apa? Harta yang sepele yang dia akan tinggalkan, bahkan itu akan dihisap. Ya kalau memang bukan rezekinya, tidak akan sampai kepada dia. Itu harus kita yakini, karena itu tidak perlu diperselisihkan, tidak perlu diperebutkan, tidak perlu sampai dibuat sampai harus memutus persaudaraan gara-gara dunia. Karena itu apa? Ini diantaranya orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Kemudian ada lagi musbil izar, orang yang memanjangkan sarungnya sampai menutup mata kaki. Karena gini, ini diharamkan, ya, dilarang oleh Nabi SAW orang yang memakai sarung sampai di bawah mata kaki. Itu karena takaburon. Dulu itu orang itu kalau bajunya semakin panjang berarti menunjukkan ini orang kaya. Itu orang-orang dulu itu pakaiannya, kalau misalnya orang yang biasa sederhana pakaiannya tidak panjang, kadang-kadang di tengah di bawah lutut. Ya, kalau sudah pakaiannya panjang apalagi sampai bersihkan tanah ya, itu tanda bahwa dia orang kaya. Nah, karena takaburan. Ini orang-orang yang sombong seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Berarti intinya juga karena apa? Karena kesombongannya, bukan masalah izarnya. Ya benar, tetap izar itu ya. Sarung kalau di bawah mata kaki tetap dilarang, tetap ada larangan. Tapi itu kalau dilakukan dengan takaburan tadi itu, ya ini yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau ada orang yang ya, dia tidak di bawah mata kaki, di atas mata kaki, bahkan di bawah lutut, tapi sombong, ya bodoh, ya sama aja. Ya intinya karena sombongnya. Kalau seandainya di bawah lutut tetap dia sombong, merasa dia adalah yang paling benar, merasa dia yang pasti masuk surga atau yang lainnya, ya sama. Ya karena kesombongan itu, ya ilahnya itu karena apa? Kesombongan. Karena itu hindari daripada sifat sombong. Kemudian ketat, ya orang yang mengadu domba. Ini orang yang mengadu domba, ini juga tidak masuk surga. Banyak ini kadang-kadang ya. Kadang-kadang tujuannya memang mengadu domba, baik dengan memindah omongan ya satu sama lain, kemudian tujuannya untuk supaya berpisah, supaya mereka berselisih, supaya mereka berantem, atau bahkan datang ya atau membaca ayat-ayat yang seperti tadi itu untuk tujuannya supaya dia benci dengan ini ya, supaya satu sama lain saling membenci. Ada itu kadang-kadang terjadi itu, baca sesuatu, dia tahu ilmunya seperti itu, akhirnya dia gunakan untuk supaya dua teman supaya berselisih, orang tua dengan anaknya berselisih, suami dengan istrinya berselisih. Hati-hati, itu kotat, itu juga mengadu domba. Kemudian musawir, orang yang membuat patung, itu juga tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mubtadi, orang yang berbuat bid'ah, itu juga tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hindari hal-hal yang ini. Kenapa? Karena semuanya tadi itu yang telah disebutkan itu adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, ini diantara yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ya. Kemudian diantara amal-amalan yang dilakukan oleh salaf yaitu membaca surat Yasin ya, dengan 3 niatan yang sudah biasa kita baca setiap tahunnya, yaitu dengan niat supaya lancar rezekinya, panjang umur, kemudian tidak merasa butuh dengan manusia, dia tidak sampai meminta-minta. Itu semuanya ya tujuannya kenapa?
karena di malam itu adalah malam istijabatud doa, malam yang dikabulkan doa, apalagi dengan tawasul dengan baca ayat Al-Quran, dan itu pun surat Yasin. Karena banyak riwayat-riwayat tentang surat Yasin, apabila dibaca maka akan dikabulkan hajatnya. Yaitu tujuannya untuk membaca 3 kali surat Yasin dengan niatan-niatan yang ada. Mudah-mudahan ya kita bisa memanfaatkan malam-malam di bulan Sya'ban untuk banyak beribadah kepada Allah. Sudah ditingkatkan mulai sekarang. Ya di salat jamaahnya, salat rawatibnya, salat duhanya, salat witirnya, kemudian ya bacaan Al-Qur'annya. Mulai saat ini sudah ditentukan. Jangan Ramadan baru memulai. Karena kalau orang ketika memulai saat sudah masuk, akhirnya malas yang ada. Tapi kalau kita mulai sekarang, kita sudah mulai itu semuanya. Sebetulnya mulai bulan Rajab sudah kita mulai. Kita rawat di bulan Sya'ban. Kita perhatikan semuanya tadi itu. Ketika masuk Ramadan sudah merasa enteng, merasa ringan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan banyak fadilah-fadilah, dan dikatakan bahwa semua yang biasa mengganggu manusia untuk mencegah manusia untuk melakukan ibadah, yaitu di antaranya setan-setan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diikat oleh Allah, wasufidatis syayatin, diikat setan-setan itu. Berarti lebih mudah sebetulnya kita untuk beribadah kepada Allah. Ya lebih mudah kita untuk beribadah kepada Allah. Karena itu dibiasakan mulai sekarang, nanti akan lebih mudah lagi ketika masuk bulan Ramadan, kita akan lebih semangat, dan disitulah kita akan panen daripada pahala.